Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Aja Telendot, channel Lihat Dunia Pengrajin Kayu. Oke teman-teman, kali ini sesuai dengan janji ya, tempo hari kita membuat video tentang mesin rotary sander. Namun di akhir video ada versi-versi. Langsungnya teman-teman ya, di sini akan kita membahas dari desain, kenyamanan, kepraktisan, dan juga fitur apa yang didapat dari kedua mesin ini, dan terakhir performa. Jadi teman, tujuan video ini adalah kenapa ya teman-teman mungkin bertanya, versi khusus ya kenapa rotary sander gitu, kenapa yang sander yang peta ini, kenapa juga yang seharusnya versusnya yang peta. Jadi gini teman, Aja Telendot untuk apa ya, berbagi pengalaman para teman-teman juga yang terutama pemula, dan maaf yang mungkin yang budgetnya pas-pasan, jadi ada pilihan. Jadi mau beli mesin amplas mana nih, atau mesin sander mana nih yang bagus, atau yang rotary sander atau sander yang peta di tangan kiri saya ini. Oke teman, kita langsung ke desain ya, terutama di rotary sander dulu. Oke, dari desain seperti ini teman ya, kita lihat mungkin di video berikutnya sebelumnya sudah kita lihat. Bagian handling dia desainnya ini karet. Terus tombol switch off-nya itu dia langsung ya teman ya, seperti saklar rumahan ya. Namun yang sangat baik itu dia dilindungi karet, saya nggak tahu bahannya apa, tapi ini sangat membantu sekali. Dan untuk logonya teman ya, logo Inco-nya langsung ya di bagian bodi sampingnya. Dan mesin sander rotary ini adalah tipenya RS3208 dan seperti ini teman ya. Dan desainnya seperti ini, dan ini dilengkapi das penampung debunya ya, seperti ini karetnya, jadi makanya dia menghisap 90% teman-teman, seperti video sebelumnya kita sudah coba ya. Oke, langsung kita ke mesin sander tipe FS3208. Jadi FS3208 ini versi versusnya. Dari desain seperti teman-teman ya, sebenarnya sudah lama ya kita pakai ya. Seperti ini teman, dia memanjang. Sebenarnya sih lebih nyaman seperti ini ya. Nah teman-teman, menurut saya ya, mesin sander peta ini adalah pengganti dari mesin belt sander atau tank sander ya kalau salah ya. Tolong nanti kalau ada masukan tolong di komen. Jadi gini teman, karena penampang tapak ini dia lebar. Jadi kenapa saya bilang simpulkan pengganti belt sander, penampangnya udah lebih luas, jadi pastinya performanya lebih cepat ya, dan terus nyaman. Dan untuk logo Inco-nya di sebelah kiri sama ya, dan serinya pun terdapat di sini FS3208. Dan desainnya dia penguncinya seperti ini teman ya. Jadi dimasukkan keras amplasnya, langsung dikaitkan dengan kawat atau besi yang untuk pengikat teman, sangat mudah. Oke teman-teman, ini desain seperti ini ya. Nah kalau desain ya, saya nggak tahu ya, kalau ini mungkin apa ya, untuk karbon brushnya mungkin di bagian dalam ya harus buka bodi ya, atau biasanya sih di atas ini, saya belum saya buka. Namun kalau ini di bagian ini dia langsung di bodi keluar untuk karbon brushnya. Oke teman, untuk desain dari penilaian saya yang mantap tuh menurut saya ya, kalau mesin sander peta ini jelas ini ya, yang peta besar ini ya. Dengan saya desainnya ini karena dari handlingnya juga lebih nyaman ya, pastinya seperti itu. Oke teman ya, keduanya nggak ada apa ya, sesuai dengan kemampuan yang masing-masing ya. Oke, masalah desain udah selesai, kita masuk ke kenyamanan. Nah kenyamanan, untuk kenyamanan bisa dilihat teman-teman, yang mana yang pasti nyaman, yang pastinya rotary sander. Kenapa? Karena sudah dilengkapi dengan das tempat penyaring debunya ya. Jadi
langsung bekerja di pori-pori amplasnya ini, debunya langsung masuk ke tempat penyaringan debunya. Seperti video sebelumnya, cukup mantap, 90% debunya bisa terisap di bagian penyaring debunya ini. Oke, untuk kenyamanan selesai teman ya. Untuk kenyamanan penilaian saya pastinya rotary sander. Oke, ketiga yaitu kepraktisan teman-teman. Nah, kepraktisan ini jadi penilaian bagi teman-teman ya. Untuk kepraktisan pastinya itu adalah terdapat di kertas amplas ya teman-teman ya. Kertas amplasnya. Kenapa saya bilang kertas amplasnya? Karena rotary sander ini nggak semua, langsung teman ya, nggak semua seperti toko ya menyediakan kertas amplas rotary sander seperti ini teman-teman. Nggak semua, karena desainnya seperti teman ya ini, dan dia ini seperti apa ya, kain yang bisa merekat di bagian jarum-jarumnya ini teman-teman. Nah, jadi di praktisan itu pilihan Jati Alondo tuh ya pastinya mesin sander peta, karena ini di toko Panglong ya, dimana aja pasti tersedia. Karena ada hitungan per meter, kalau ini belum tentu ada teman-teman ya. Jadi harus toko-toko tertentu yang jual mesinnya. Kalau ini kan di Panglong biasa sudah tersedia. Nah, itu adalah kepraktisan dari mesin sander peta. Jadi penilaian saya di sini di praktisannya, dan di cara pemakaiannya pun lebih gampang dan praktis. Oke teman, tadi sudah kita masuk ketiga ya tadi ya. Jadi berapa poin dari kedua mesin ini? Tadi masalah desain sudah pastinya mesin sander yang peta tangan kiri saya mendapatkan 2 poin dari saya, dan rotary sander dapat 1 poin. Nah teman-teman, kita masuk ke poin 4 yaitu fitur ya. Fiturnya singkat ya teman ya. Kalau ini seperti video sebelumnya tidak dilengkapi variable speed ya, mungkin kesalahpahamnya kali ya diciptakan. Jadi kalau variable speed dua-duanya memang tidak ada, langsung switch on off nya. Itu aja cara mekanisme untuk cara menghidupkan mesin. Dan yang didapatkan kalau rotary sander yaitu dashback ya, untuk penampung debu. Jadi langsung bekerja, dia debunya langsung terisap di bagian dashbacknya ini. Nah teman-teman, itu suatu penilaian dari Jati Londo. Poin mana yang akan diberikan dari Jati Londo untuk kedua mesin ini, yaitu langsung ke rotary sander untuk bagian fitur. Oke teman-teman, jadi udah 2 poin sama ya, ini 2 poin. Terakhir adalah performa. Jadi langsung aja, mana yang paling jago untuk bekerja di lapangan, langsung aja. Oke teman-teman, kita berjumpa di bagian performa ya. Jadi mana yang paling unggul, langsung aja kita praktekkan. Nah teman-teman, sama-sama kita menggunakan kertas amplasnya, yaitu tipe ukuran 120 ya. Yang sander petanya juga 120. Ini 120. Langsung aja kita pasang. Oke teman, setelah kita coba hasil performanya kedua mesin ini, saya bilang imbang teman ya, seri ya. Kalau masalah yang lain itu setelah kita bahas, namun cara kerjanya kita bahas di sini sama-sama halus. Nah teman-teman, pastinya
kedua mesin ini diciptakan ada fungsi tersendiri teman-teman ya. Kalau ini menurut saya kerjanya mantap, ini juga mantap. Keunggulan ini dia saya bilang tadi dia pengganti Bassender ya. Bassender itu kan dia pengikis dengan tapak lebar, jadi dengan ada gelombang atau yang tidak rata itu dia mengikis jadi rata, lebih cepat. Namun kalau ini dia penampangnya kan sekecil, ya mungkin teman-teman bisa menilai sendiri. Kalau ini mungkin ada juga kelebihan lain. Jadi hasil performanya kedua-duanya mantap. Apakah di medan yang lain mereka ada kesulitan? Pastinya biasanya mengamplasnya di bagian sudut teman-teman ya. Maka itu kita coba lagi teman di ini teman. Jadi di sini sepertinya nampak bang. Nah di sini teman ya. Ini biasanya ke bagian sudut ini sudah saya tandai dengan tinta ya. Biasanya bagian sudut ini kalau pengamplasan tidak mencapai ya. Maka itu kita coba di rotary sander dulu teman ya. Apakah dia sampai ke sudutnya? Kita coba. Biasanya kendala bagian penyatukan seperti itu teman. Oke teman-teman, rotary sander ternyata bisa mencapai bagian sudut ya teman-teman ya. Kelihatan seperti ini tadi kita coret-coret dengan tinta. Ternyata mesin ini untuk bagian sudut bisa digapai, jadi teman-teman bisa jadi suatu penilaian bisa jadi pilihan dari mana yang bisa Anda beli. Oke, langsung kita ke FS3208. Apakah dia bisa ke bagian sudutnya? Oke teman, kita tandai lagi ya. Oke, langsung aja. Nah, oke itu teman ya. Kelihatan teman ya. Sebenarnya dia bisa mencapai juga, namun tidak 100% seperti rotary sander. Kelihatan teman ini dia tidak 100% ya. Mungkin hanya tersisa berapa persen. Dan mungkin teman tadi dia kalahnya kalau mesin ini bukan kalah ya, mungkin kekurangannya namanya juga dia bergetar, tidak rotary, nggak berputar ya. Jadi dia menghantam dinding teman ya. Kan tadi dengar hentakannya ke bagian dinding. Jadi ya seperti itu teman ya. Kelihatan belum 100% lah dia kalau bagian sudut. Oke itu teman ya. Tadi di bagian performa sudah kita praktekkan cara pengamplasannya dengan durasi waktu yang sama. Menurut penilaian Aji Telondo ya, ternyata di performanya itu kemenangannya ke rotary sander itu dia bisa mencapai bagian sudut ya. Untuk pengerjaannya mungkin berimbang, namun kelebihan di bagian sudut ada nilai plus tersendiri. Jadi dari kedua mesin tersebut, jadi dari kedua mesin ini sama-sama tadi mendapat 2 poin. Yang terakhir penilaian dari Aji Telondo untuk kedua mesin ini 1 poinnya jatuh ke rotary sander. Oke teman, setelah kita uji ya, terakhir tadi dari mulai desain, kenyamanan, kepraktisan, fitur dan performa. Jadi ada solusi dari Aji Telondo kalau yang untuk tukang rumahan yang sekedar untuk hobi aja. Kalau masukan saya sih ya bagus rotary sander karena dia dilengkapi dashback ya. Jadi debunya nggak kemana-mana. Namun kalau ini tenaganya juga cukup kuat. Kalau yang di rumah pun nggak terlalu punya nggak terlalu berhamburan ya, dia masih normal aja, sekitar mungkin hanya area ya sekitar 1 meter aja, dia debunya nggak bertebaran kemana-mana. Nah teman-teman, sebelumnya Aji Telondo mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensubscribe channel Aji Telondo.
dan saat ini sudah tembus 500 subscribe. Saya ucapkan bagi saudara-saudara yang selalu mendukung Azel Londo, diberi sukses kita bersama. Oke teman-teman, sampai di sini video Azel Londo. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe, dan juga boleh di komen jadi masukan Azel Londo. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum.